Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Aziz Permana. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan Ekonomi Syariah, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang Makosid Syariah. Video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Di sini saya tidak sendirian karena sudah ditemani dengan teman saya yaitu Rahmat Wildan. Rahmat Wildan ini juga merupakan mahasiswa dari Ekonomi Syariah angkatan 2018. Kita masuk kepada intinya yaitu penjelasan tentang Makosid Syariah. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian Makosid Syariah. Makosid Syariah terdiri dari dua kata yaitu Makosid dan Syariah. Pengertian dari makosid yaitu bentuk jama yang berasal dari fikih qasid yang berarti membawa sesuatu, juga permintaan, maksud, dan tujuan. Sedangkan pengertian syariah menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber keadilan utama. Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli, syariah adalah semua kitab Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia di luar dari perilaku manusia itu sendiri. Dengan demikian, hukum adalah nama resmi dari makosid syariah ini. Fikih dari usul fikih mendefinisikan makosid syariah dengan makna dan tujuan merujuk pada hukum untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, makosid syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan hukum untuk mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan adalah mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia, serta menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan. Dimensi-dimensi makosid syariah dan perkembangannya. Makosid syariah ini memiliki dua dimensi. Yang pertama ada dimensi ilahi atau ketuhanan, dan yang kedua ada dimensi insani atau kemanusiaan. Dimensi ilahi ini adalah karena makosid syariah ditetapkan dengan mengeksplorasi ayat-ayat dan hadis Nabi SAW. Namun syariat diturunkan kepada manusia bukan untuk kemaslahatan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Contohnya, kemahakuasaan dan kemuliaan Allah tidak akan berkurang jika kita tidak melaksanakan ibadah. Yang kedua ada dimensi insaniyah atau dimensi kemanusiaan. Dalam memahami konteks ini, dalam memahami teks wahyu tersebut digunakan nalar rasio manusia. Hukum Islam sebagai upaya sungguh-sungguh manusia untuk memahami ajaran yang suci melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan makosid. Penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud syarok dalam menetapkan hukum yang tidak ada nasnya secara khusus, menggunakan metode ijma, qiyas, istihsan, istishab, Zat al-Zariyah, Urf, dan sebagainya. Perkembangan makosid syariah. Konsep makosid syariah pada hakikatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Mengingat makosid syariah ini dirumuskan ulama bertumpu pada 5 kebutuhan dasar kemaslahatan hidup manusia. Yang pertama ada pemeliharaan agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat harta, dan yang terakhir adalah akal. Disesuaikan dengan konteks zamannya. Maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep makosid syariah dengan menambah 5 kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman modern. Jelasnya bahwa keberadaan konsep makosid syariah ternyata dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual. Salah satu kasusnya yaitu kasus cloning manusia. Kasus cloning manusia ini pernah tidak diatur oleh wahyu, bahkan para ulama klasik pun belum pernah membahasnya dan mungkin belum tentu pernah terpikirkan di masanya.
Namun dengan pendekatan maqasid syariah, problem cloning manusia dapat dijawab dengan menggunakan analisis if al nasl atau menjaga keturunan. Karena secara embriologi, cloning manusia akan mengacaukan hubungan darah anak yang dilahirkan melalui teknologi cloning. Al-maqasid dan ijtihad para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebuah teks Alkitab dan Al-Sunnah, Islam mampu menciptakan berbagai macam khazanah keilmuan yang beraneka ragam. Berbagai macam khazanah keilmuan yang ada adalah merupakan hasil nyata dari sebuah metode yang telah menghegemoni pada masa lalu hingga sekarang, yang selalu siap menantang dan ditantang zaman. Metode tersebut diciptakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan realitas yang mulai mengembang pada masa itu. Mulai muncul pada masa berbagai macam permasalahan baru yang belum pernah ada sebelumnya pada masa Rasulullah SAW. Lalu setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak hal dan wacana baru yang dihadapi oleh para sahabatnya. Kemudian muncullah hukum dari mereka atau yang kita kenal sekarang ini dengan ijtihad. Tanpa ijtihad sama artinya mengembalikan kehidupan era milenium ini sesuai dengan 1400 tahun yang lalu. Mungkin umat Islam perlu memikirkan unta lagi sebagai ganti mobil dan kereta api. Selain sebagai alat transport yang ramah lingkungan, juga sebagai sunnah Nabi yang senantiasa hilir mudik dengannya. Ijtihad juga merupakan satu kata kunci guna dapat memahami Islam. Mengingat proses ijtihad membutuhkan kemampuan komprehensif seorang pemikir Islam atas ilmu-ilmu Islam dan tentunya ilmu-ilmu lain dan metodologi yang memiliki kaitan erat dalam proses penyimpulan sebuah hukum syariat. Teori-teori maqasid syariah ini. Kajian teori maqasid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan untuk umat manusia. Oleh karena itu, ia akan berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial? Jawabannya yaitu pernyataan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam. Dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqasid syariah. Yang kedua, dilihat dari aspek historis. Sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang maqasid syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar manusia dapat dikembalikan. Menurut Abdul Wahab Khalaf pada tahun 1968, seorang pakar usul fikih menyatakan bahwa nas-nas syariah itu tidak dapat dipahami secara benar oleh seseorang yang mengetahui maqasid syariah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.